2, 1. Halo Sobat Shopper, selamat datang di channel Seputar Shopping Center. Saat ini saya berada di Mall The Park Sawangan yang berada di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Mall ini baru aja launching nih. Nah, nanti saya dan partner saya akan mewawancarai 2 orang dari pihak manajemen. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Mall The Park Sawangan. Ikutin terus ya. Ayo kita kemon. Ya Bu, kita ke sana Bu. Ya, segera ke sana Bu, ya Bu. Ya, oke. Mas, kita tunggu Mas, di manajemen. Oh, udah ya? Udah. Halo Sobat Shopper, kali ini kita berada di The Park Sawangan. Dan kali ini kita udah meminta waktu Ibu Tegas Prita Soraya selaku Head of Operating Property Director. Nah, kali ini di sebelah saya ini ada dengan Ibu Tegas. Makasih Bu waktunya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu waktunya. Terima kasih. Ya. Mau disusahkan oleh kami Bu. Senang selalu. Senang. Jadi kita mau ngobrol apa ini? Ya, ada beberapa pertanyaan aja sih Bu dari kita. Kebetulan kita buat ngisi konten di channel kita. Channel apa Pak Dandi? Seputar Shopping Center Bu. Jadi Channel Seputar Shopping Center. semuanya tentang shopping center. Mall-mall yang baru buka nih sekarang yang mau kita bahas. Oke, Ya, kita mulai dari mall-mall yang baru buka ya. Ya. Kebetulan hari ini Mall The Park Sawangan Bu ya, Ya. dibuka. Oke, pertanyaan pertama mungkin Pak Dandi. Dari saya dulu ya. Bu, apa dan bagaimana sih Bu strategi promosi untuk menarik pengunjung di masa pandemi sekarang ini dan nanti di masa setelah nggak ada pandemi dulu? Itu dulu. Ya, tapi saya buka aja kali Ya. biar kedengeran. Ya, Bu. suaranya. Ya. Kamu jangan buka. Oh ya. Gua aja buka Oke, sendiri. siap. Oke. Tuan rumah Bro. Tuan Boleh, rumah. boleh atur. Oke. Jadi sebetulnya kami pun secara developer retail pun agak sedikit pastinya akan ada sedikit was-wasnya nih. Kita buka mall dalam keadaan yang pandeminya masih belum selesai. Masih PSBB-nya juga ada, masih tapi terbatas gitu kan. Promosi memang tidak bisa banyak dilakukan karena karena kami kan juga masih mall manapun nih kan masih dibatasi untuk mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan. Yeah. Jadi nggak bisa bikin event besar, nggak bisa bikin acara, nggak punya akustikan band, nggak pasang. Tetapi dalam kesusahan pandemi ini, sosial medianya kan menjadi sangat kuat. Dan sepertinya balik lagi, kalau kita hitungan bisnisnya sudah betul, pemilihan titik lokasi mallnya sudah betul, pemilihan nanti tenannya juga sudah cocok. Ya, benar, Ya, ini benar. sekalian aja yang gue tahu colongan-colongan ya. Betul loh Bu. Iya. Jadi kalau pemilihan tenancy mixingnya memang sudah cocok dengan daerahnya, harusnya bisa langsung bergulir dengan baik. Yang paling penting dalam sebuah mall itu bukan promosinya,
Karena yang paling penting sebetulnya adalah tenancy mixing yang cocok untuk pengunjungnya. Catat. Macam kalau kita buka restoran, resepnya sama bumbunya harus cocok. Pas ya. Pas. Ya. Baru nanti pengunjungnya senang, tamunya senang, bisa datang berkali-kali. Tetapi kalau mereknya tidak cocok untuk sekitar, tergantung kita mau jualannya ke siapa, maka ya pastinya nanti mallnya nggak akan ramai. Mau kanannya penuh pun, pastinya nanti nggak jadi ramai karena orang memang nggak kepengen belanja barang-barang ini gitu. Ya, benar-benar Bu. Jadi buat saya, karena buat saya nih masih nih, saya menganut if you make a mall crowded because of an event, bukan untuk orang belanja, itu traffic menjadi bukan tolak ukur kesuksesan. Karena kesuksesan seorang developer dalam membangun mall adalah keberhasilan tenannya. Keberhasilan tenan Bu ya. Kalau tenannya senang, sales bagus, berarti we as a landlord sudah melakukan pekerjaan yang benar. Berarti belum tentu kalau traffic banyak itu penjualan juga banyak. Betul, karena terkadang orang terlalu banyak, mereka nggak jadi masuk toko. Masuk ke toko kelewat, ketutupan sama masa yang terlalu banyak di atrium. Dan biasanya kalau gitu, toko-toko yang ada di atrium suka komplain. Nah, acaranya terlalu berisik, terlalu banyak orang, bukan pengunjung mall. Jadi kita pun harus berhati-hati. Jadi kalau di masa pandemi ini sekarang lebih toko-toko sebenarnya lebih banyak pengunjung yang beli kali Bu. Justru begini, mungkin orangnya tidak banyak, tidak sebanyak dulu, tetapi orang yang datang ke mall itu sudah tahu akan belanja. Iya. Mereka tidak menghabiskan waktu 6 jam lagi atau 5 jam lagi ke dalam mall. Mereka mungkin cuma spend 2 jam, mereka ke toko apa dan beli makanan, habis itu mereka pulang. Tapi mereka tetap belanja. Mungkin agak berkurang karena mungkin kita tahu bahwa sebagian besar teman-teman kita juga gaji juga lagi belum 100% full kan. Ya kan, jadi kita juga lebih bijak dalam mempergunakan keuangan yang kita punya. Ya. Yang pasti planningnya tetap berjalan Bu ya, mungkin belum maksimal. Tapi kan kita harus memulai. Ekonominya juga harus bergerak. Oke, kita lanjut pertanyaan berikut Mas. Oke. Kira-kira anchor tenant apa Bu yang ada di sini Bu ya? Mungkin sobat shopper mungkin banyak awam ya Bu ya, apa itu anchor tenant gitu. Iya. Jadi anchor tenant itu jangkar, benar. Jangkar. Dalam arti sebetulnya bahwa mereka yang akan menarik pengunjung lebih banyak ke dalam sebuah mall. Berarti itu bisa dikategorikan jagoannya mall itu biasanya kita lihat dari siapa anchor tenantnya, karena mereka lah yang akan menjadi penarik utama. Mereka akan menjadi penarik utama orang-orang yang akan belanja di mall tersebut, bukan event. Benar. Boleh tahu ya apa Bu di Park Sawangan ini? Di Park Sawangan supermarketnya Lulu. Dari Timur Tengah ya. Kenapa kita memilihnya Lulu? Karena kami rasa daerah Depok sekitarnya komunitas muslimnya cukup kuat. Kami rasa dengan kita mempersembahkan supermarket halal menjadi sebuah sajian yang menarik untuk menarik pengunjung untuk datang ke mall. Itu satu. Kemudian ada Matahari. Kemudian kami ada Uniqlo. Oke. Uniqlo tuh ada di sini tuh. Di not Uniqlo di Matahari. Sawangan. Ada H&M. Ada Ace Hardware, ada Informa, ada Informa Elektronik, ada JYSK, banyak banget. Nggak bisa habis sih. XX1, kemudian ada Fun World. Tapi belum buka ya sekarang ya. Belum buka karena memang bioskop sama tempat main anak-anak belum buka. Dan kids lah. Jadi harusnya karena ini konsepnya kan konsep keluarga, it's a community mall. Jadi memang kita mempersembahkan mall ini untuk masyarakat sekitar sini dulu, yang di luar. Kenapa kita memilih, orang nanya, kamu ngapain bikin mall di Sawangan, di Depok sini? Kalau mas-mas buka Google Maps, lo lihat jarak mall ini dengan mall yang lain tuh jauh, sekelilingnya tuh nggak ada modern retail.
Dan itu adalah bagian kami mencari data di awal bahwa kita nggak boleh salah nembak pada saat kita bikin mall. Tembaknya mesti benar kok, karena kalau lo nggak bikin perincian perencanaan yang benar, kita nggak bisa yakin di atas kertas bahwa tempat ini sukses apa enggak. Berarti nggak yakin Bu ya? Insya Allah kita harusnya di awal sudah yakin, karena terlihat dari keinginan para penyewa untuk ada di sini. Iya. Karena sebelum harusnya kan kami buka tanggal 24 Maret. Oh iya. Harusnya buka tanggal 24 Maret itu okupansi kami sudah 97%. 97% untuk sebuah mall yang belum buka di atas kertas sudah 97. Lumayan luar biasa gitu Luar kan biasa. ya. Tadinya akan buka bareng, cuma dengan keadaan begini sudah pastinya mereka nggak akan buka bareng semuanya. Tetapi saya rasa ini kayaknya gue kebanyakan ngomong sendiri ya, Ya, kalau Pak. ada pertanyaan Emang ini gimana? mau jawab, Bu. Coba gimana? Kami molek nih Bu. Soalnya Aja terus ya, mas saya sampai ketawa. biar kalian tahu ya Mas. sobat shopper, Ibu Rita ini susah banget ditemuin. Iya. Dimintain waktunya. Beliau ini padat. Baik ya lebay. Oke, Pak Dandi Terakhir, Ah. pernah lagi target untuk jangka pendek 2 tahun ke depan dan target jangka panjang sampai dengan 5 tahun ke depan. Mungkin mirip-mirip dengan tadi pertanyaan itu gimana? Target Target kami promosi. sebagai grup retail, grup mall atau NWP Mall. si depan Sawangan. Di Park Sawangan lu, karena yang kita ngomongin kan di parknya nih. Iya. Kalau untuk ini kami rasa pengusaha manapun di masa pandemi ini tahun 2020 nggak bikin strategi jangka panjang, because no one knows. Kalau dulu kita resesi 98 yang kena cuma sebagian orang yang nggak bisa jalan keluar negeri, apalah dolar jelek. Atau 2008 yang kena cuma stock market, tapi kan masyarakat in general nggak terlalu terasa imbasnya. Ini makhluk ciptaan Allah kecil ini nih efeknya satu dunia, sehingga kita nggak punya benchmark. Betul. Semuanya ini sedang melakukan rencana trial and error. Semuanya trial and error. Semuanya kira-kira, semuanya betul-betul kira-kira yang masih belum ada rumusnya akan berhasil atau tidak. Jadi mungkin kita ketemu lagi sebulan lagi kali, karena kita juga pengen tahu sebetulnya daya beli masyarakat sudah mulai menggeliat atau belum sih, karena pastinya masyarakat masih takut pergi. Pastinya dengan batasan hanya boleh ada masyarakat cuma boleh masuk 50% dari total kapasitas mall, juga pasti akan banyak mempengaruhi. Promosi kita masih belum bisa promosi, kalaupun dikasih izin untuk bikin acara, saya pun juga deg-degan gimana ngumpulin orang kan. Saya double 10 kali pakainya gitu. Sementara kan kita juga masih ada di situ. Iya. Gitu. Apakah iya orang tua mau bawa anak-anak Benar. kecil untuk main langsung rame-rame? Resikonya Bu ya. Iya. Karena kan kembali lagi kalau yang kita rasakan sekarang, kita kan memang harus menjaga diri kita masing-masing. Udah bukan negara yang ngatur, kita harus bisa mengatur diri kita, dan selama mereka semakin conscious, mereka tidak kepengen tertular, ya mereka pasti akan lebih menjaga komunitas atau keluarga kecilnya lebih baik. Tapi dengan dibukanya Mall Depak Sawangan hari ini, itu tuh pasti animo masyarakat itu Bu menunggu-nunggu Bu. Nah, otomatis Depak Sawangan sendiri udah prepare untuk protokol kesehatan, protokol keamanannya Bu ya. Protokol kesehatan sudah dijalankan langsung, sudah dicek sama jajaran Pemkot Iya. Depok. Tadi kita juga lihat di depan, Iya. tangan Tangan, temperatur, barcode, dan lain. Di luar barcode, infrared itu juga Infrared. udah jalan. Di semua eskalator itu sudah ada sebuah alat yang langsung bisa mensterilkan pegangan eskalator, jadi nggak Wah. perlu dibersihin Oh, gitu. langsung. Nah, itu ya. baru tahu tuh kita tuh. juga. Ya. Wawasan baru tuh. Asli udah Kayaknya tahu, kita baru lagi di situ tuh nanti tuh. Ada mesin di dalamnya, jadi itu pegangan itu langsung sudah, insya Allah sudah lebih bebas bakteri, lebih bebas bakteri. Kemudian kita juga menambahkan air filter langsung untuk di AC. Jadi udaranya lebih dicuci, yang biasanya nggak pakai ini. Kita mumpung mall baru kan, bisa langsung beradaptasi. Kita kasih mesin tambahan, mesin tersebut bisa mencuci supaya udaranya bisa lebih bersih.
Wah, keren banget. Berarti kita nggak usah khawatir nih. Khawatir harus, enak aja. Khawatir harus. Hati-hati juga harus. Belanja juga harus nih. Kan pada pengen tahu nih, kepoin dong kemari gitu loh. Apalagi para sobat shopper yang tinggal di sekitar sini Bu ya. Iya, Sawangan, sini, Depok ya. Cinere, Depok, Ada Pamulang. Pamulang. Sama cari selfie spotnya. Nah, itu banyak kan. kok di sini. Banyak yang tempat-tempat ngumpet yang nggak Banyak di sini. ketahuan. Jadi kayaknya para sobat shopper tuh harus follow Instagramnya Depak Sawangan ya Bu ya. Betul. Karena bakal mungkin ya nanti ada promo-promo Pasti, lain-lain pasti ya. semuanya informasi mengenai promo, diskon dari tenan pun ada juga di situ. Tuh, di note lagi ya. Ingat lagi. Oke. Harus semangat ini teman-teman Siap. sobat shoppers, karena kami pun juga secara bisnis akan selalu berusaha bangkit sama-sama. Ya semoga bisa sustain lah. Ya. Ya kita sustain aja dulu. Kita bertahan 2020. Ya. Spiritnya adalah bertahan. Oke, terima kasih ya. Oke, Terima terima kasih kasih. Ibu Tegar. Saya tutup atas lagi kalau waktunya. gitu ya. Boleh Bu, siap. Oke, selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Sobat Shopper. Bye. Oke, selanjutnya kami akan menemui Pak Marcel selaku Head Operation dari NWP Retail. Beliau juga salah satu pimpinan di Mall The Park Sawangan ini. Jadi, ikutin terus dan jangan di-skip-skip videonya. Oke? Ayo kita kemon. Halo Sobat Shopper, sekarang kita masih di Depak Sawangan. Sekarang kita bersama Pak Marcel Irwanto sebagai Head of Operation NWP Retail, ya Pak ya. Ya. Kita mau dikit-dikit bincang tentang Depak Sawangan sekarang ini Pak. Oke. Coba Boleh saya buka ya? Boleh, silakan buka Pak. Kita enggak Pak. Tadi kebetulan dengan Ibu Tegas juga, beliau juga. Oke, ininya. Apa yang mau ditanya Pak? Coba mulai pertanyaannya Pak. Pak Marcel, ini Pak, kita nih pengen tahu Pak, kenapa dia Depak Sawangan ini pilih di lokasi Sawangan ini Pak? Karena kan ini jauh dari mana-mana, bukan jauh dari mana-mana Pak, maksudnya dari mall-mall lain tuh jaraknya jauh ya Pak ya? Oke, jadi sebelum kami menetapkan satu lokasi, kami ada namanya market research. Market research itu mempelajari semua yang berpengaruh dalam pemilihan lokasi. Nah, kenapa kami akhirnya memilih ini adalah karena pertama adalah demografi. Demografi yang penduduk daerah sini adalah penduduk perumahan. Kalau perumahan itu artinya kita lihat segmen perumahannya seperti apa sih sebenarnya. Di sini kelihatan bahwa harga rumah rata-rata itu udah di atas. Oh iya, benar Pak. Udah lumayan mahal dan harapannya memang daya beli dari pemilik-pemilik rumah itu cukup bagus. Nah, kami membuat rencana ini jenisnya adalah untuk agar orang-orang ini tidak pergi ke Jakarta. Jadi kalau di Depok ini ada dibagi dua segmen. Sisi timur itu Margonda. Oh ya, Margonda itu sudah ada 7 mall kalau nggak salah, 7 atau 8 mall. Kemudian yang sini belum. Jadi benar-benar pertama Pak. Ya, jadi kami harapannya adalah menjadi pionir, menjadi volunteer dari penduduk-penduduk yang ada di sekitar sini untuk tidak perlu pergi ke Jakarta. Tidak perlu ke Jakarta karena kami temuin di sini. Nah, penuhin di sini apa saja di sini? Kalau dilihat kan nanti kita bisa bicara tenant mix-nya seperti apa. Tadi Mbak Tegas mungkin sudah nyinggung tenant mix dan sebagainya. Itu mungkin alasannya. Jadi kami ingin memperhatikan agar orang tidak berbondong-bondong ke Jakarta hanya untuk berbelanja. Oh iya. Jadi kita cegat di sini, kita cegat. Ngurangin macet di Jakarta Jakarta. juga, jadi betul. Jadi kan biasanya orang kalau misalnya tinggal di Parung atau di Sawangan, itu harus jauh ya Pak ya. Mungkin saat ini bisa terakomodir dengan adanya di Depak Sawangan. Oke, selanjutnya mungkin Bapak Dandi. Pak, kalau dilihat dari desain dari depan bangunannya kan kayaknya unik Pak. Ini mengundang banget orang untuk datang sini makan, bisa jadi ikonnya Sawangan ini Pak kayaknya. Nah, memang apa sih Pak ininya
konsep desainnya Pak, ini bisa dijelasin nggak Pak? Oke, memang agak sulit ya karena saya bukan orang, tetapi lebih cenderung konsepnya ini. Kami di NDP Retail itu punya 3 portfolio. Ya, yang pertama itu Depak Sawangan, yang kedua adalah City Mall, yang ketiga adalah City Plaza. Depak Sawangan ini adalah konsepnya dari sisi luasan di atas 30.000. Itu kita bisa mengatakan bahwa oh ya ini harus Depak. Nah, Depak itu sesuai dengan judulnya, ya, karena Depak itu adalah ya konsepnya konsep alam, taman. Sehingga kalau melihat di sini adalah konsepnya kalau masuk lebih banyak taman-taman yang ada dan sebagainya. Kemudian bangunannya juga diusahakan menyesuaikan dengan alam. Kontur-kontur, nah kita memakai kontur. Kenapa? Kalau di bawah, kalau melihat ke belakang, ya di sisi barat, itu ada kontur yang ke bawah sehingga kita membuat lantai dibagi menjadi lantai LG, basement 2 istilahnya. Ada mesanin, LG, mesanin, baru ground. Itu bukan karena kita menggali, tapi karena kita konturnya seperti itu. Jadi konsepnya lebih cenderung ke alam. Jadi ini dan dibuat agak unik karena ini kombinasi antara arsitek lokal sama arsitek luar negeri. Boleh Itu sih. Oke. Sangat unik ya. Ya. Untuk desainnya Pak ya. Betul. Kalau melihat dari rumah Ini juga iya. kalau di foto genit. Foto genit bukan foto genik, tapi foto genit. Ya. Oke, Mas Cici, berikutnya Mas. Oke, selanjutnya ini Pak, kira-kira Depak Sawangan ini kan pasti banyak para sobat shopper ini pengen tahu Pak, yang diunggulkan tuh apa ya? Variasi tanamnya. Variasi Tanam Pak ya. Oke. Pertama kita lokasinya memang sudah pasti di pinggir jalan persis. Oh iya. Benar. Ya kan? Kemudian variasi tanam. Di sini kita tersedia dari mulai Anda ingin makan yang di weekend atau hari biasa makan siang dan sebagainya, lengkap variasinya ya. Mulai dari masakan Jepang, mulai dari masakan Jawa, Sunda, kemudian Amerika ya, karena ada model Burger King dan sebagainya. Jadi variasi tenan itu penting. Itu yang kami unggulkan. Kemudian mau hiburan dewasa itu adalah Vanguard, ada tempat lain. Ya. Kemudian ada Kicila. Kemudian kami ada EX1 kalau mau menonton. Ya kan? Dan kalau yang lebih bagus adalah fashion apapun yang ada di sini. Mulai dari SNM ada, Uniqlo ada, Matahari yang itu level-level menengah itu Pak. Dan kami juga mengajak tenan yang supermarketnya itu tenan halal. Tenan halal, oke. Dulu. Ya. Jadi di sini kan mayoritas penduduknya adalah didominasi Muslim, dan Muslimnya kami ingin memberikan satu warna lain, di mana kemudahan mencari produk halal. Jadi ada sinergi ya Pak ya. Betul. Jadi itu. Jadi kalau dikatakan apa sih yang menarik, ya keberagaman tenan kami. Jadi kalau mau datang, kami konsepnya adalah konsep mall keluarga, sehingga anak-anak mau ke sini, bapaknya mau ke sini, bapaknya mau ke Esaber, ya kan? Lengkap semua. Itu lengkap. Satu keluarga bisa Makan siang, makan malam, sarapan pun juga itu. Ya gitu nggak perlu rebutan ya Pak ya? Udah Nah, ya Pak ya? Ada Nah, ada Kicila, ada Vanguard ya Pak ya tadi. jadi anak-anaknya nggak perlu rebutan dan variasi juga banyak. Betul. Ya, Oke, yang next apa yang jadi nama ini penting namanya Pak? Kenapa Depak Sawangan Pak? Depaknya itu kenapa loh Pak? Kan unik juga namanya itu disebut ya. Ya, mungkin karena kami memulai membangun mall, grup kami itu adalah dengan nama Depak. Depak saya kurang tahu di belakangnya, tapi kalau melihat konsep mall kami pertama yang di Depak Solo, itu adalah konsepnya konsep kebun. Jadi halaman untuk tanamannya lebih luas dibandingkan dengan mallnya sendiri. Jadi itulah mungkin yang dijadikan konsep. Ini juga ada tamannya Pak di belakang. Iya, ada taman-taman di sekitar. Sekitar itu ada ya sekitar, tapi di Depak Solo lebih luas. Lebih luas tanahnya. Berarti mengadop itu Pak. Ya, udah ada ya. Karena kami sekarang jadi
Jadi sebagai portfolio kami memilih menjadi 3 bagian tadi itu, Depak, City Mall, sama City Plaza. Jadi sudah dijadikan sebagai brand mall kami. Namanya juga keren Pak, The Park. Jadi orang asumsinya itu pasti nature Pak. Ya, Lebih nature, lebih alam gitu. Tapi mendapatkan kemewahan, bisa shopping dengan betul. Jadi jangan ragu-ragu lagi datang ke The Park Sawangan nih. Ya, tapi diingatkan bahwa masa pandemi ini Ya, sebenarnya masalah kesehatan. ini yang tetap Jadi dilaksanakan Pak ya. di tempat kami sudah fasilitas kami adalah memberikan keamanan bagi pengunjung. Kenapa? Ada prosedur pertama sebelum masuk cuci tangan. Ya. Kemudian kami cek dengan temperatur tubuhnya. Temperatur tubuh tujuannya apa? Kita pisahkan. Kalau ada yang demam, ya kita sarankan untuk tidak masuk, pulang. Tapi kalau tiba-tiba ada yang sakit di dalam, tadinya dicek tidak ada masalah, dia sakit, kami ada ruang isolasi. Ada ruang isolasi untuk membantu pasien itu menunggu panggilan ambulan. Yang berikutnya, semua fasilitas gedung kami, AC, kemudian eskalator, itu sudah dilengkapi dengan UV protector. Jadi artinya disinfektan secara otomatis mekanikal. Jadi nggak perlu lagi harus di setiap kali. Jadi pembersihan oleh housekeeping itu, desinfektan housekeeping itu adalah untuk menambahkan. Gantikan. Kemudian konsep toilet kami dan sebagainya sudah touchless semuanya. Kemudian lift itu juga sudah menggunakan touchless. Tinggal parkirnya belum ada parkir kita. Jadi kami lagi proses untuk development parkir sehingga kami belum bisa melakukan itu. Jadi ya kami memberikan satu garansi bahwa jangan khawatir untuk berkunjung ke mall ini karena kami secara moral, secara prosedur melindungi pengunjung dari penyebaran pandemi ini. Jadi jangan khawatir. Jadi keamanan, kesehatan juga diperhatikan dari sini Pak ya. Mantap sekali. Saya rasa kalau dari saya itu aja Pak. Cukup Pak Dandi. Terima kasih Pak untuk waktunya juga Pak. Thank you sudah datang ke sini. Tolong sebarkan ke teman-teman juga. Silakan mampir. Silakan pada datang ke The Park Sawangan. Dan follow juga Ya, Instagramnya. Pak Sawangan. Oke. itu ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Salam sobat-sobat. Oke Sobat Shopper, jadi jangan lupa ya subscribe, like, dan komen channel kita seputar Shopping Center dan sampai ketemu di liputan berikutnya. di shopping center selanjutnya. Oke, salam. Salam.